Baik, Mas Ferry, sebelum hak angket ini juga bergulir di DPR, tapi saat ini sudah ada pihak-pihak yang mengatakan hak angket justru terkesan menjadi bias dan bertendensi politis jika mempertanyakan pelaksanaan pemilu dan hasil pemilu. Karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu itu sudah mengatur soal mekanisme pemilu. Anda melihatnya bagaimana ini, Mas Ferry? Ini dua jenis orang yang mempermasalahkan itu. Satu, karena mungkin calonnya menang. Kedua, tidak paham konsep. Nah, saya menduga kedua-duanya ini tidak paham konsep dan kebetulan calonnya menang. Nah, konsepnya begini, hak angket itu kan menyelidiki proses tindakan kebijakan dari pemerintah, dalam hal ini pemerintahan Presiden Jokowi, kalau diduga melakukan pelanggaran atau hal-hal yang dianggap perlu diselidiki oleh anggota DPR. Nah, ini hak ya, DPR berhak melakukan itu, apalagi publik luas memperdebatkan ini ya. Ada pihak yang mengatakan hasilnya sudah sah, ada yang mengatakan banyak sekali kecurangan. Nah, karena ada banyak permasalahan, jadi DPR boleh menggunakan hak itu. Nah, ini konteksnya beda, pendekatannya kepada Presiden Jokowi, bukan kepada hasil. Presiden Jokowi bukanlah peserta, ya. Jadi soal hasil yang melibatkan kecurangan presiden itu akan sulit di tempat yang lain, tidak proporsional ya. Jadi itu hal yang lain, itu soal hasil di Mahkamah Konstitusi. Jadi pembuktian soal cawe-cawe presiden tadi ya, Mas Ferry ya sebenarnya? Ya. Jadi dua hal yang berbeda, satu hasil di MK, Bawaslu dan Petun, sementara ini soal cawe-cawe presiden, data intelijen, presiden yang kemudian melakukan berbagai perbuatan tercela, misalnya berbohong ya. Awalnya mengatakan begini, lalu ternyata pelaksananya begitu. Nah itu perlu direspon dalam hak angket. Apakah memang karena tingkat kepercayaan publik kepada Bawaslu dan MK juga semakin menipis ini, Mas Ferry? Tapi jangan dijawab dulu, nanti kita bahas saat lagi usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.